Selamat siang, mahasiswa-mahasiswa Farmasi Diploma 3. Selamat datang di pertemuan ketiga dari mata kuliah biokimia. Nah, kalau kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai organela-organela yang ada pada sel, sebaiknya kita lanjutkan ke senyawa kimia apa saja yang membentuk suatu kehidupan, ya, mulai dari sel itu sendiri. Kalau kita bicarakan mengenai senyawa kimia yang menjadi dasar kehidupan, yang dimaksudkan adalah biomolekul. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Nah, sebagian besar itu 99% dari unsur-unsur biomolekul itu tersusun dari karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, serta fosfor, ya, dan belerang. Urutan pembentukan dari suatu molekul sederhana sampai menjadi suatu sel itu sebagai berikutnya. Yang pertama adalah pembentukan molekul sederhana dulu dari unsur-unsur pembentuk atau unsur-unsur yang ada di tubuh kita, misalnya CO2, H2O, NH3, dan lain sebagainya. Kemudian dari molekul-molekul sederhana itu terbentuk molekul pembangun, ya, contohnya asam amino, gula sederhana, mononukleotida, asam lemak. Nah, dari molekul pembangun tersebut terjadi agregasi, ya, membentuk suatu molekul yang besar atau molekul makro, boleh dibilang polimer. Saya kasih contoh, misalnya asam amino ketika dia berpolimerisasi, dia akan membentuk namanya protein. Kalau gula sederhana berpolimerisasi menjadi polisakarida, ya. Kemudian mononukleotida menjadi penyusun DNA, RNA, dan asam lemak menjadi lipida, ya, molekul makronya. Nah, setelah terbentuk molekul makro, terjadi agregasi lagi, ya, membentuk suatu organel, ya. Itu adalah suatu agregat supramolekul yang kemarin kita bahas waktu pertemuan sel, ya. Kemudian dari dari organela tersebut terbentuk menjadi suatu sel, ya. Semua proses kimia yang terjadi dalam sel, ya, dinamakan metabolisme. Ada yang katabolisme dan anabolisme. Semuanya itu berjalan bersamaan, ya, dan dikendalikan oleh namanya suatu senyawa namanya enzim. Nah, Anda perhatikan di situ unsur utama penyusun tubuh. Di tabel sebelah kiri itu ada unsur-unsur utama penyusun tubuh beserta persentasenya, berapa jumlahnya yang ada di tubuh. Kalau Anda lihat di tabel, persentase terbesar adalah karbon, ya, kemudian diikuti oksigen, hidrogen, dan kemudiannya unsur logam, ya, yang dalam jumlah sedikit, ya. Nah, biomolekul apa saja yang menyusun di dalam tubuh? Di dalam tabel tersebut sudah ada beberapa biomolekul, ya, contohnya biomolekul DNA. Molekul pembangunnya adalah deoksiribonukleotida. Ya, fungsi utamanya adalah sebagai materi genetik, ya. Genetik itu menentukan sifat, ya, ataupun metabolisme, ya, jenis metabolismenya, kemudian untuk mengatur namanya apa, perkembangbiakan, nah itu di DNA. Kemudian RNA, molekul pembangunnya adalah ribonukleotida sebagai sintesis protein.
Kemudian ada protein juga, molekul pembangunnya asam amino, fungsi utamanya sebagai bagian dari sel yang melangsungkan kerja, ya. Contohnya enzim. Ya, enzim itu suatu protein, ya, yang berfungsi sebagai katalisator dalam metabolisme tubuh. Kemudian ada polisakarida yang disusun dari molekul glukosa, fungsinya sebagai simpanan energi jangka pendek. Kemudian untuk lipid itu asam lemak, ya, sebagai simpanan energi juga jangka panjang, juga sebagai bagian komponen penyusun membran sel, ya. Nah, kemudian komponen-komponen utama penyusun tubuh, ya, yang pertama adalah air, yaitu menempati persentase 61,6%. Ya, itu dari pria, ya, dengan berat badan 65 kg, itu dihitung komponen-komponen utamanya, ya. Kemudian karbohidrat yang paling sedikit 1,5%. Nah, untuk membentuk suatu molekul diperlukan suatu ikatan dalam suatu unsur, ya. Ketika suatu unsur itu mengalami atau melakukan ikatan kimia, dia akan membentuk suatu molekul atau senyawa. Nah, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk ikatan apa saja yang ada di molekul, di biomolekul makhluk hidup. Nah, ikatan kimia sendiri mempunyai golongan, ya, ada dua, ya, ikatannya, ikatan kovalen dan ikatan non kovalen. Ikatan non kovalen itu ada ikatan ionik, hidrogen, van Wals, ya. Ini di SMA, ya, kimia itu sudah diajarkan, juga mungkin di kimia dasar sudah diajarkan di mata kuliah kimia dasar, ya, siapa ya, Pak Giri, ya, sudah dijelaskan, ya, macam-macam ikatan. Itu sama dengan ikatan di senyawa di dalam tubuh, ya. Bagaimana suatu asam amino berikatan dengan asam amino lain, itu ikatan apa. Kemudian misalnya air, ya, itu jenis ikatannya apa. Oke, kita bahas dulu untuk ikatan kovalen, ya. Sedikit aja kita ingat-ingat. Ikatan kovalen ialah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contohnya adalah ikatan kovalen CO2. Nah, bentuk ikatannya itu bagaimana, ya? Bentuknya adalah elektron-elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas, ya. Jadi kalau ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Misalnya CO2 itu ada atom C dan atom C yang mempunyai nilai valensi 4 dan O valensinya adalah 2. Nah, ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Ya, dengan pemakaian elektron bersama melalui ikatan kovalen, masing-masing atom itu bisa memenuhi kaidah oktetnya, ya. Kaidah oktet itu kestabilan suatu atom, ya, melalui elektron luar, ya, elektron yang ada di orbitan luar, ya. Nanti coba dibuka-buka lagi, ya, mengenai kimia dasar, itu ada itu di kimia dasar. Nah, untuk memenuhi kaidah aturan oktet itu, masing-masing atom baik C atau O sebagai contohnya, dia itu saling menggunakan elektron yang ada di luar orbitnya untuk memenuhi kaidah tersebut. Jadi istilahnya apa, ya, memakai bersama, gitu, ya. Jadi kalau ikatan kovalen di CO2 ada 4, di C itu ada 4, di O itu ada 2, ya. Itu berikatan sehingga kaidah oktet bisa terpenuhi sehingga bentuknya lebih stabil, ya. Nah, elektron-elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas, ya. Nah, elektron bebas ini itu menentukan bentuk dan geometri molekul.
Jadi elektron yang tidak sama-sama digunakan oleh dua atom atau lebih itu dinamakan elektron bebas ya. Nah, elektron bebas itu menentukan bentuk dan geometri molekul secara 3 dimensi. Nanti seperti apa ya. Nanti bisa dipelajari melalui kimia. Kemudian untuk yang non kovalen itu ada namanya ikatan ionik ya. Adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Nah, di sini kalau substrat dan enzim ini lebih ke makro ya, lebih besar. Kalau untuk senyawa saya ambil contoh NaCl ya. NaCl itu adalah bentuknya ikatan ionik. Nah, pembentukan ikatan ionik dilakukan dengan cara transfer elektron. Kalau tadi di kovalen dia menggunakan elektron valensi yang sama untuk memenuhi kaidah oktet. Tapi kalau ikatan ionik, kelebihan salah satu elektron diberikan pada yang kekurangan. Misalnya NaCl ya. Kelebihan elektron pada Cl dia berikan kepada natrium untuk membentuk kestabilan unsur ya. Jadi membentuk suatu senyawa namanya NaCl. Biasanya untuk ikatan ionik ini terjadi pada golongan logam maupun non logam. Kalau kovalen biasanya non logam ya. Itu pembedanya saja. Kemudian ada juga yang dinamakan ikatan hidrogen. Pengikatan satu atom hidrogen oleh dua atom lain yang berbeda. Nah, berarti ada satu atom hidrogen kemudian diikat oleh dua atom yang lain. Loh, kok bisa, Pak? Hidrogen kan cuma punya satu tangan, kalau istilahnya kalau kita bicara tangan. Kok bisa dia terikat dua? Nah, yang mempengaruhi ikatan bukan elektronnya, tetapi adalah perbedaan keelektronegativan dari atom-atom penyusunnya. Nah, dalam suatu senyawa itu bisa terdapat dua jenis ikatan atau lebih ya, ada ikatan kovalen maupun ikatan hidrogen ya. Kalau ikatan hidrogen lebih mengarah ke perbedaan keelektronegatifan. Saya contohkan gini aja. Salah satu ikatan hidrogen yang sederhana itu ada di ikatan H2O ya. H2O air itu tidak hanya terdiri satu molekul saja, tapi dia juga berikatan. Bentuk ikatan H2O itu adalah pusatnya adalah unsur O. Kemudian dia mempunyai ikatan dengan H hidrogen ya. Kemudian ada dua lagi molekul dari hidrogen. Nah, dua molekul ini dia bisa berikatan dengan cara adalah perbedaan elektronegatif hidrogen pada salah satu senyawa dengan unsur oksigen pada senyawa yang lain. Nah, saya kasih contoh yang ini aja, bentuk ikatannya bentuk titik putus gitu ya, garis putus-putus saja. Antara ikatan H dan O ini dinamakan ikatan hidrogen ya. Mohon maaf karena gambarnya jelek, tapi saya harap Anda paham. Kalau O sama H yang ini, Pak, nah ini dinamakan ikatan kovalen. Kalau ini ikatan hidrogen. Ya. Jadi kalau salah satu molekul saja adanya cuma ikatan kovalen, tapi ketika molekul itu berdekatan dengan jarak tertentu, adanya ikatan hidrogen ya, adanya perbedaan keelektronegatifan.
Oke. Ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom NOF yang memiliki pasangan elektron bebas ya. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh beda keelektronegatifan atom-atom penyusunnya. Jadi saya contohkan tadi kan H2O ya. Adanya perbedaan elektronegatif dari H salah satu molekul H2O dengan O molekul yang lain, terjadi ikatan hidrogen. Jadi semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, nah itu semakin besar pula ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, berikutnya adalah ikatan van der Waals ya. Ini adalah ikatan dengan daya tarik non spesifik yang berperan pada saat dua atom itu berjarak 3 sampai 4 angstrom ya. Berarti jaraknya sangat dekat. Dua atom berdekatan sehingga terjadi penolakan dan penarikan yang bersifat dipolar atau elektrostatis dan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Oke, berikutnya kita akan bahas salah satu senyawa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu adalah air. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan ya. Jadi kalau Anda pernafasan, respirasi itu kan hasilnya adalah CO2 dan H2O, yaitu produk akhir dari metabolisme oksidatif. Nah, dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan atau reaktan itu sebagai apa ya, seperti reagennya ya atau tempatnya ya. Tapi juga sebagai produk ya. Jadi ada dua fungsi di situ. Air juga menjadi pelarut biologis yang ideal ya, dan juga mempengaruhi semua interaksi molekular dalam sistem biologi. Nah, kalau di dalam biologis ya, air itu mempunyai dua sifat penting. Yang pertama adalah sifat polar dan sifat kohesif. Nah, ini sedikit akan saya jelaskan mengenai mengapa air merupakan molekul polar ya. Kalau secara 3 dimensi ya, air merupakan molekul bentuknya tetrahedron tak beraturan dengan oksigen pada bagian pusatnya, seperti pada gambar di samping ya. Atom O dia mengikat 2 atom hidrogen. Nah, dengan adanya ikatan ini molekul air membentuk 2 kutub ya. Ada kutub positif juga ada kutub negatif ya. Sisi oksigen yang berlawanan dengan 2 atom hidrogen cenderung bermuatan negatif karena lebih banyak elektron bebasnya ya kan. Di situ ada 1 2 3 4 ya, 4 elektron bebas sehingga dia lebih ke arah negatif, sedangkan pada atom H cenderung bermuatan positif. Jadi ada 2 kutub negatif di sisi luar dari atom O dan positif pada atom H, sehingga air itu mempunyai sifat bipolar ya atau polar. Air bersifat sangat kohesif ya, ini molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu dengan yang lainnya ya, tadi yang saya jelaskan tadi adanya ikatan hidrogen tadi ya. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri pada daerah bermuatan negatif pada salah satu molekul di dekatnya. Tadi yang saya jelaskan mengenai ikatan hidrogen ya. Nah, air cair mempunyai struktur setengah teratur ya, dengan kelompok-kelompok molekul berikatan hidrogen yang secara terus-menerus terbentuk pecah. Ini berbeda ketika dia dibekukan ya.
Seperti pada gambar kan struktur kristal salju itu kan teratur ya, di mana seluruh ikatan hidrogen potensial terbentuk ya, sehingga lebih tidak terbentuk pecah ya. Kalau terbentuk pecah tadi ya bentuknya cair, kalau bentuknya padat lebih terstruktur modelnya, sehingga kalau dilihat kristalnya seperti itu bagus ya. Kemudian air merupakan pelarut yang sangat baik bagi molekul-molekul polar ya, senyawa-senyawa yang polar dia sangat mudah larut di air. Karena caranya gimana Pak? Misalnya kayak NaCl itu kenapa kok bisa larut dalam air Pak? Nah, air itu dia bisa memperlemah ikatan ionik ya, dan ikatan hidrogen antar molekul polar. Dengan cara apa? Bersaing daya tariknya. Nah, kalau sudah ada persaingan, senyawa yang polar yang akan dilarutkan itu akan pecah ya, pecah dan mudah larut. Di dalam sel, air terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas dengan jumlah 95% ya. Kemudian juga bentuk terikat. Kalau dalam bentuk bebas, air ini di dalam tubuh berperan sebagai pelarut ya, dan juga sebagai medium dispersi sistem koloid. Ya, jadi koloid dari emulsi ya. Kemudian kalau dalam bentuk terikat biasanya ya bervariasi ya, tergantung dari tipe selnya. Air merupakan tempat berlangsungnya transport nutrien dan reaksi enzimatis metabolisme sel dan transport energi kimia di dalam sel hidup ya. Nah, air ini berperan aktif dalam banyak reaksi di kimia ya, dan merupakan sebagai penentu ya, merupakan penentu ya, dari sifat-sifat makromolekul yang akan terbentuk seperti protein ya, misalnya reaksi anabolik bentukan protein ya. Nanti air ini berperan ya sebagai penentu ya sifat-sifatnya. Nah, karena struktur air itu mempunyai produk ionisasi O dan H, maka sangat mempengaruhi sifat komponen penting sel ya, seperti enzim, protein, asam nukleik dan lipid. Nah, hal ini sering muncul di biokimia ya. Maksudnya contohnya nih, aktivitas katalitik dari enzim itu sangat tergantung pada konsentrasi ion H dan OH yang terdapat di H2O ya. Maka karena itulah semua aspek dari struktur dan fungsi sel itu beradaptasi dengan sifat-sifat fisik dan kimia air. Karena itu ketergantungan konsentrasi ion H+ dan OH-, yaitu bisa terbentuk dari H2O ya. Nah, fungsi air di dalam tubuh bisa kita rangkum yaitu sebagai bahan pensuspensi zat-zat organik dengan molekul besar seperti protein, lemak, dan pati. Dalam hal ini, air merupakan medium dispersi dari sistem koloid protoplasma. Kemudian yang kedua, air merupakan media transport berbagai zat yang terlarut atau yang tersuspensi untuk berdifusi atau bergerak dari suatu bagian sel ke bagian sel yang lain. Kemudian yang ketiga, air merupakan media berbagai proses reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Yang keempat, air digunakan untuk mengabsorpsi panas dan mencegah perubahan temperatur yang drastis atau mendadak di dalam sel. Misalnya kayak Anda berolahraga ya. Jadi kan metabolismenya kan cepat, jadi ada panas. Nah, air keringat ya itu digunakan untuk perubahan drastis dari
panas ya di sel ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian air sebagai bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesa karbohidrat misalnya dalam fotosintesis ya. Fotosintesis tanaman kan dari CO2 dan H2O ya, itu menghasilkan O2 ya, dan karbohidrat. Kemudian sifat-sifat air yang tepat bagi sistem hidup ya. Ini maksudnya adalah sifat-sifat air yang mempengaruhi di dalam sistem hidup sel atau tubuh. Yang pertama adalah kalori penguapan, contohnya adalah keringat ya. Tadi yang saya jelaskan tadi, dia untuk mengurangi peningkatan suhu secara drastis, makanya tubuh mengeluarkan air keringat. Yang kedua kalori jenis, ya, contohnya air sebagai buffer panas yang baik ya, untuk reaksi-reaksi enzimatik di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah titik didih, yaitu contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologik ya. Jadi kalau tetap cair dalam suhu fisiologik ya, itu lebih bagus ya untuk kehidupan. Nah, berikutnya setelah kita bicarakan biomolekul, kemudian unsur, kita bicarakan logam yang ada di dalam tubuh kita ya. Namanya garam mineral ya, mineral yang ada di dalam tubuh kita. Kandungan garam-garam mineral pada berbagai tipe sel sangat bervariasi ya. Di dalam sel, garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Bentuk-bentuk anion dan kation itu dinamakan ion ya. Ion-ion itu dapat terlarut dalam cairan sel atau terikat secara khusus pada molekul-molekul lain, contohnya seperti protein, lipid ya. Nah, secara umum ya garam mineral itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi osmosis, yang dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap pelaluan air melintasi membran sel ya. Nanti apa itu osmosis Pak? Ada juga istilahnya difusi. Apa itu Pak? Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Fungsi yang lebih spesifik yaitu sebagai peran seluler. Setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel seluler dan makromolekul. Nah, di dalam tubuh mineral ini digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu mineral esensial dan mineral non esensial ya. Untuk mineral esensial itu adalah mineral yang apa itu? Yaitu mineral yang sangat diperlukan sangat diperlukan dalam proses fisiologik makhluk hidup ya, untuk membantu kerja enzim ataupun pembentukan organ ya. Nah, unsur mineral esensialnya ada dua, mineral makro dan mineral mikro. Nah, fungsinya juga berbeda. Untuk mineral makro diperlukan untuk pembentukan komponen organ di dalam tubuh. Sedangkan mineral mikro itu diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Sedangkan mineral non esensial adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan itu sangat kecil. Jadi ditemukan mineral itu tapi belum diketahui fungsinya apa sih dalam tubuh ya. Tapi bila terlalu banyak ya dia bisa menimbulkan keracunan ya, toksik, dan juga bisa menyebabkan penyakit defisiensi. Ini penjelasan saya tadi ya. Nah, di situ ada tabel komposisi ya, major and trace minerals. Nah, bisa dilihat kalau yang major itu yang ditemukan paling banyak ya. The major mineral are those present in amount larger than 5 gram or a teaspoon ya, 1 sendok makan.
Kemudian yang trace mineral, there are more than a dozen trace mineral, although only 6 are shown here. Nah, berarti ada lusinan ya, ada banyak mineral yang ditemukan, tapi yang di tabel ini hanya 6 ya. Itu yang beberapa yang tidak diketahui fungsinya tadi ya, termasuk mineral non esensial. Nah, fungsinya itu apa tuh Pak? Yang mayor dan mineral apa? Mineral itu dalam tubuh ya. Berbagai jenis garam mineral itu penting untuk aktivitas metabolisme sel. Contohnya itu ya ion-ion A, K ya. Ion Na dan K itu berperan dalam memelihara tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa cairan sel. Retensi ion-ion itu menghasilkan peningkatan tekanan osmosis sehingga sebagai akibat masuknya air ke dalam sel ya. Jadi adanya peningkatan tekanan osmosis, adanya air masuk sel melalui membran sel. Nah, beberapa ion anorganik berperan sebagai kofaktor dalam suatu enzim. Contohnya magnesium dan ferrofosfat anorganik ya, digunakan dalam sintesa ATP ya, adenosine trifosfat, yang mensuplai energi kimia untuk proses kehidupan dari sel melalui proses namanya fosforilasi oksidatif. Ion-ion kalsium dijumpai dalam sirkulasi darah dan di dalam sel. Di dalam tulang contohnya adalah kalsium ya, berkombinasi dengan ion fosfat dan karbonat membentuk kristalin namanya. Kemudian fosfat di dalam darah, di dalam jaringan sebagai ion bebas, ditemukan sebagai ion bebas. Tapi fosfat di dalam tubuh itu lebih banyak terikat dalam bentuk namanya fosfolipida, nukleotida, fosfoprotein, dan gula-gula terfosforilasi ya. Itu fungsi-fungsi dari garam dan mineral di dalam tubuh. Nah, terima kasih ya, ini semoga rekan-rekan mahasiswa paham ya, walaupun sedikit penjelasan dari saya mengenai kimianya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat ataupun nanti ketika evaluasi ya. Untuk materinya video ini video-video saya ini saya unggah di channel saya ya. Kalau Anda yang ingin membaca lagi atau mendengarkan penjelasan saya bisa dibuka di channel saya ya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih untuk pertemuan ketiga kali ini, cukup sampai sekian. Terima kasih.